mustahiba bi rahmatillah adada ma bi idnillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harizna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita selalu hamba yang istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah kita lewati bulan Ramadan. Semoga ibadah kita bulan Ramadan diterima oleh Allah, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita bisa mendapati bulan Ramadan yang setelahnya dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, tanda hamba yang diterima ibadahnya di bulan Ramadan setelahnya ibadah kepada Allah. Tanda orang yang taatnya diterima oleh Allah setelahnya berbuat taat kepada Allah. Kalau seandainya berhenti ibadahnya, berhenti taatnya, tandanya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah berfirman yang artinya Allah menerima amalan dari orang yang bertakwa. Allah menerima amalan ibadah dari orang yang bertakwa. Maknanya apa? Setelah ibadah selalu bertakwa, selalu beribadah kepada Allah. Itu tanda orang yang amalannya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai bulan Ramadan selesai, ibadah kita juga selesai. Jangan ibadah bulan Ramadan yang sudah berhenti, ibadah kita juga berhenti. Ramadan lewat, ibadahnya juga lewat. Justru seharusnya setelah bulan Ramadan meningkat ketakwaan kita kepada Allah, istiqomah, selalu semangat, bertambah semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Ya, maknanya apa? Setelah bulan Ramadan orang yang beriman meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu bersabar untuk terus beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai kapan ibadah kita? Sampai kita meninggal dunia, agar meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, sebagai pembukaan pengajian kita, ya, dicurahkan hujan. Semoga ini menunjukkan ya majelis kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena turunnya hujan itu adalah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah yang akan kita kaji adalah awal daripada kitab Sulamut Taufik. Itu kitab yang penuh dengan
dengan keberkahan kitab yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu yang wajib untuk kita kaji. Sebagaimana sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap orang muslim. Ilmu yang mana? Tidak semua ilmu, ya, tidak semua ilmu yang wajib, ya. Ilmu yang wajib untuk dicari adalah 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mengkaji di dalamnya tentang bagaimana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengkaji di dalamnya tentang bagaimana sifat-sifat para rasul utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu tauhid juga mengkaji di dalamnya tentang ilmu-ilmu yang gaib. Apa maknanya yang gaib? Yaitu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita alami, tapi harus kita yakini, yaitu tentang alam akhirat, tentang alam kubur, tentang malaikat, tentang surga, neraka, dan lain sebagainya. Ini nggak pernah kita lihat, ya. Pernah nggak lihat alam kubur? Ya, orang yang pernah melihat alam kubur gak doyan makan, seumur hidupnya akan menangis selalu. Pernah Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan ketawa sedikit, banyak menangis. Kalau kita kan dalam sehari kita hitung tertawanya kita sama nangisnya kita banyak mana kira-kira? Yang banyak ketawa, apalagi sekarang lebih dikit, ya, ketawa selalu, ya. Tadi kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, beliau bisa melihat alam kubur, ya, bisa melihat alam akhirat, surga, neraka, malaikat, maka kalian akan sedikit tertawa, banyak menangisnya, ya. Akan tetapi rahmat kita nggak kuat. Kalau kita bisa melihat alam kubur, ya nggak doyan makan, nggak mau menikah, ya, nggak mau apa-apa. Nah, ibadah aja ketakutan, akhirnya menjadi rusak, dunianya rusak, akhiratnya juga rusak. Akan tetapi ditutupi oleh Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai kita lupa, ditutupi oleh Allah, tapi jangan sampai kita lupa. Bahkan dalam hadis yang lain yang pernah disabdakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada siksa kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan yang paling mengerikan itu adalah siksa kubur. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi tentang perkara-perkara yang gaib tapi harus kita yakini karena sudah dikabarkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam sabda-sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikaji di dalam ilmu tauhid. Ilmu yang wajib yang kedua yang wajib untuk dikaji adalah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji di dalamnya tata cara ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah nggak boleh asal-asalan, nggak boleh sembarangan, ya. Ibadah kepada Allah istilahnya ada prosedurnya, ada cara-caranya. Misalnya kita mau minta sumbangan kepada presiden, wali kota, atau raja, ya nggak sembarangan kita minta, presiden minta tolong, ya nggak bisa seperti itu. Tapi ada tata caranya, ya, membuat surat, membuat resmi, ya, proposal, ya, tebusannya lewat mana dan lain sebagainya. Apalagi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita
ketiga, bagaimana tata cara ibadah kepada Allah. Bahkan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan Isra dan Mi'raj terjadi sebelum subuh. Ya, Nabi Muhammad kembali dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sebelum subuh. Yang mana di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj diwajibkan sholat 5 waktu. Tapi walaupun kembalinya sebelum subuh, masuk waktu subuh belum diwajibkan sholat subuh. Padahal sudah diwajibkan sholat 5 waktu. Tapi sholat subuhnya belum diwajibkan karena apa? Nabi Muhammad SAW belum diajarkan tentang tata cara sholat. Belum tahu bagaimana. Lalu ketika datang waktu zuhur, baru malaikat Jibril turun, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang tata cara sholat. Hikmahnya apa? Hikmahnya dimulai sholat itu di waktu zuhur, menunjukkan agama Islam itu akan menjadi terang seperti terangnya waktu zuhur. Tapi maknanya, hikmahnya adalah ibadah kepada Allah kalau salah, asal-asalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu maqbudatun la. Kalau orang beramal tanpa ilmu, asal-asalan ibadahnya, walaupun ibadahnya banyak, lama, khusyuk, tapi salah, nggak benar, asal-asalan tidak diterima oleh Allah. Ami, lihat coba suara apa? Suara gas ya. Oh itu di luar Mi. Oh di luar. Di luar ya. Suara gas. Iya. Di luar ya. Ya. Suara. Ya. Suara gas. Asal-asal. Ya. Ibadah asal-asalan ibadah tidak diterima oleh Allah. Jadi orang ibadah asal-asalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah diterima oleh Allah bukan dari suara kan? Yang pertama adalah benar, yang kedua adalah khusyuk, ikhlas. Nah, yang kedua ikhlas, khusyuk sebagai penyempurna. Jadi syarat diterimanya ibadah oleh Allah yang pertama benar, yang kedua adalah ikhlas. Orang ibadahnya belum, tapi nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah. Orang ibadahnya ikhlas karena Allah, tapi nggak benar, asal-asalan, tidak diterima oleh Allah. Jadi yang pertama benar, yang kedua adalah ikhlas. Itu yang dikaji di dalam ilmu fikih. Lalu ilmu yang ketiga yang wajib untuk dikaji adalah ilmu hati, atau yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Itu ilmu yang mengkaji di dalamnya tentang sifat-sifat hati. Mana sifat-sifat yang terpuji, mana sifat-sifat yang tercela, mana kotoran-kotoran hati yang harus dibersihkan, dan mana amalan-amalan hati yang harus diamalkan. Karena apa? Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang ibadah adalah hati. Orang ibadah tapi hatinya kotor, tadi nggak ikhlas, atau sombong, atau ria, atau ujub, atau sum'ah dan lain sebagainya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Orang ibadahnya sedikit tapi hatinya bersih, ikhlas, mencari ridhonya Allah, tawadhu, akhlak yang baik, itu apa yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga ilmu yang wajib untuk dikaji dalam sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu ini ada di dalam kitab ini, yaitu kitab Sulamut Taufik yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kita bacakan Fatihah. Anallaha yu'ti darajatihi fil jannah wa yakthuru madhubati wa hasanati wa yahfazuna bi jami'i fadlihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fatihim bi dini wa
Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha terpuji, Allah yang berhak untuk dipuji dalam setiap keadaan. Dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ila jannah al-hammadun alladzina yahmaduna Allah ta'ala ala kulli halin. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dipanggil masuk ke dalam surga orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah, yang memuji Allah, yang mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu bukan hanya dalam keadaan senang, karena apa? Alhamdulillah, Allah maha terpuji, segala puji adalah milik orang. Yang hanya mengucapkan alhamdulillah di waktu senangnya, berarti di waktu susahnya tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah berhak untuk dipuji, Allah yang maha terpuji. Dalam keadaan apapun kita wajib untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap baik dalam keadaan kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau tidak mendapatkannya, tetap mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Makanya sunahnya kalau orang mendapatkan apa yang dia inginkan itu membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan sebab nikmatnya sempurna semua kebaikan. Kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau tidak mendapatkan apa yang diinginkan, itu sunahnya membaca alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji milik Allah atas setiap keadaan. Orang yang selalu memuji Allah, ini yang pertama dipanggil masuk ke dalam surga. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina amma ba'du. Bahada juz'un latifun. Ini adalah kitab yang kecil. Kata beliau, ini adalah kitab yang kecil. Tapi sekarang dianggap besar. Dulu kitab ini untuk orang TK. Sekarang orang dewasa aja susah memahami. Dulu ini kita untuk pemula, masih dasar. Orang-orang dulu masih belum banyak dosanya, sekarang banyak dosanya, susah memahami. Orang susah memahami karena sebab dosa. Dahulu para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafal ribuan hadis, jutaan hadis, itu dihafal oleh para sahabat sekali dengar. Sahabat itu yang bisa menulis hanya bisa dihitung satu dua. Tapi rata-rata sahabat hafal ratusan ribuan hadis dengan sekali. Tidak ada sahabat yang ketika Nabi Muhammad SAW sedang tausiah, ceramah, khutbah, tidak ada sahabat yang minta ulang. Ada apa tadi? Ulang lagi enggak? Sekali dengar langsung apa disampaikan kepada keluarganya, generasi yang setelahnya, murid-muridnya. Karena apa? Karena tidak ada dosanya. Orang cepat lupa, susah memahami, apalagi ilmu agama ini karena dosa. Ini adalah kitab yang kecil. Yassarahullahu ta'ala bima yajibu ta'allumuhu wa ta'limahu, yang Allah mudahkan. Ini adalah kitab yang kecil yang Allah mudahkan untuk bima yajibu ta'allumuhu, itu yang wajib
wajib untuk dikaji dan diajarkan kepada yang lain. Ini kitab yang wajib untuk dikaji dan diajarkan kepada yang lain, ya, karena ini adalah terkandung di dalamnya ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib untuk kita kaji dan kita ajarkan walaupun kepada keluarga, anak kita, sahabat, tetangga dan lain sebagainya. Wal amalu bihi lil khasi wal ami, dan wajib untuk diamalkan baik untuk yang khusus maupun yang umum. Ini kitab wajib diamalkan baik untuk orang yang khusus yaitu orang alim atau umum orang awam. Wajib semua mengamalkan kitab ini karena di dalamnya semuanya adalah perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bithawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi. Yang wajib itu adalah yang Allah janjikan orang yang mengamalkannya, Allah janjikan dengan pahala, dan Allah ancam orang yang meninggalkannya dengan hukuman. Itu namanya wajib. Jadi wajib itu yang jika diamalkan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Wa samaituhu sulaman taufiqi ila mahabbatillahi ala tahqiq. Dan aku namakan ya kitab ini dengan sulamut taufik, tangga taufik, pertolongan atau kemampuan untuk berbuat taat kepada Allah, pertolongan dari Allah untuk mampu berbuat taat kepada Allah. Jadi tangga pertolongan dari Allah menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkannya seperti orang yang menaiki tangga. Orang yang menaiki tangga itu adalah orang yang ibadah kepada Allah. Diberi pertolongan, orang bisa ibadah karena diberi pertolongan oleh Allah. Itu namanya taufik. Kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah, nggak bisa ibadah kepada Allah. Ya, seperti tangga. Jadi orang bisa naik karena diberi tangga oleh Allah, ya, sehingga bisa beribadah untuk mencapai ridhonya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mencapai cintanya Allah, dicinta oleh Allah, itu adalah hamba yang mulia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Ya, semoga kita mendapatkan cintanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala tahqiq, dengan jalan yang benar, ya, dengan jalan yang benar, ya. Ala tahqiq ay ala tariqil haqqi bil iqad. Wa as'alullah al-karima ay yaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi. Dan aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah. Jadi penyusun mendoakan kita, ya. Aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, Allah jadikan ya kitab ini minhu, dari Allah, maknanya anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, ya. Minhu, ya, minhu walahu, dan untuk Allah, maknanya adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, dan di dalam mencari ridhonya Allah. Kitab ini adalah di dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi, dan aku memohon kepada Allah agar kitab ini kembali kepada Allah, maknanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi, dan menjadi sebab untuk bisa dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi didoakan kitab ini benar-benar dari Allah, kembali kepada Allah, ya. Anugerah dari Allah, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Doanya beliau dikabulkan oleh Allah. Padahal penyusun ini tinggalnya desa kecil di Yaman, tempat yang terpencil. Yaman sampai sekarang ini negara yang susah, ya. Transportasinya susah, ya, semuanya. Apalagi yang dahulu
subhanallah kitab ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Udah ratusan tahun sampai sekarang diamalkan oleh kebanyakan umat muslim. Maknanya apa? Benar-benar diterima oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Lalu beliau mendoakan wa an yuwaffiqa man waqafa alihi lil amali bi muqtadahu, dan aku memohon kepada Allah agar Allah memberi pertolongan bagi orang yang mengkaji kitab ini untuk bisa mengamalkan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab ini, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tsumma taraqi bi tawaddudi bin nawafil, lalu menaiki di dalam amalannya untuk senang mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Jadi aku memohon kepada Allah bagi orang yang mengkajinya untuk bisa melaksanakan perintahnya Allah, lalu ingin untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyahuza hubbahu wa walahu, untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba, kata Allah berfirman di dalam hadis qudsi, seorang hamba yang terus mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah sampai mendapatkan cintaku, kata Allah. Jadi cara untuk mendapatkan cintanya Allah selalu mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah setelah mengamalkan ibadah yang wajib. Jangan yang sunnah diamalkan, wajib ditinggalin. Ini nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah ibadah yang wajib baru mengamalkan yang sunnah. Istiqomah itu cara untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doanya beliau, kita mengaji kitab ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mendapatkan taufik dari Allah, pertolongan untuk kita bisa taat kepada Allah, mengamalkan sunnah-sunnahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kita hamba-hamba yang cinta kepada Allah dan dicinta oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana syarafna lana tasrafna fatub alaina tauba taksi li kulli hauba wastur lana al-awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khidani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in.